Selamat siang semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Josephine Areta. Saya biasa dipanggil Ari. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya lahir dan besar di kota Solo. Sedari kecil, saya memang terdidik dalam suatu lingkungan keluarga yang cukup keras, Bapak Ibu. Ya, dan kadangkala juga sedikit kurang nyaman. Dalam keluarga orang tua saya, hanya mama yang bekerja. Jadi karena ada kesenjangan yang terjadi di antara mereka, ya terutama dalam segi hubungan, memang menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis. Pada waktu saya masih kecil, saya nggak ngerti apa-apa. Yang saya lakukan hanya seperti anak kecil pada umumnya. Kalau saya sedih, saya takut, ya ujung-ujungnya saya paling bisa menangis. Setelah saya dewasa, saya juga nggak bisa nyalain siapa-siapa. Saya bisa ngerti begitu berat beban beliau bekerja, begitu stresnya ya untuk menghidupi kami bertiga. Tapi Bapak Ibu, hal tersebut memang cukup membekas dalam diri saya. Terus terang, pada suatu kesempatan memang saya pernah berjanji pada diri saya sendiri bahwa pada suatu saat nanti saya nggak ingin mengalami hal yang sama jika kelak saya berumah tangga. Sedari kecil saya juga termasuk anak yang pendiam sebetulnya, tapi yang paling bandel dan paling ngeyel di antara saudara-saudara saya. Saya juga orangnya dari kecil saya nggak terlalu tertarik dengan aktivitas pendidikan yang formal. Saya lebih suka beraktivitas seni. Tapi orang tua kami memaksa kami untuk sekolah ya dan harus selalu berprestasi. Saya juga sering merasa down, self demotivation ya, saya sering mengalami hal itu. Tapi karena saya bandel itu Bapak Ibu, saya selalu mencari cara untuk bangkit dan selalu berprestasi yang semaksimal mungkin untuk sesuatu yang saya inginkan. Jadi lucu sekali pada waktu itu Bapak Ibu, saya nggak suka sekolah, tapi saya bisa berhasil, saya bisa berprestasi, juga bahkan saya bisa menjadi juara. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya nggak ingin dimarahi oleh orang tua saya. Selepas SMA, saya juga sebetulnya nggak ingin kuliah. Saya coba berbicara kepada orang tua saya, kalau saya ingin sebetulnya, saya ingin suatu pendidikan di mana saya bisa lebih cepat berkarya. Tapi sekali lagi orang tua saya itu kurang setuju dan menginginkan saya untuk menyelesaikan strata 1. Akhirnya karena terdesak ya, oleh karena itu saya memutuskan saya untuk berkuliah di Bandung. Ternyata Bapak Ibu, bukan hanya pendidikan yang kami dapatkan di Bandung, tapi ternyata juga jodoh. Yang sama-sama ternyata juga udah orang dari Solo Bapak Ibu, nggak jauh-jauh ya. Oke, singkat kata kami berpacaran, dan karena kami berdua bukan berasal dari keluarga yang berada, kami juga sering curi waktu Bapak Ibu kerja serabutan ya, hanya untuk menambah uang saku kami, untuk menambah uang tabungan kami. Selesai kuliah, rupanya ada kerabat dekat saya yang memang sangat perhatian pada minat dan bakat saya dari kecil. Dengan bantuan beliaulah saya bisa menempuh pendidikan seni desain di Jakarta. Terus terang seakan-akan saya menemukan diri saya lagi Bapak Ibu pada waktu itu. Saya begitu semangat, saya begitu antusias dan penuh dengan impian yang begitu besar. Saya juga mendalami bahasa pengantar asalnya yaitu bahasa Perancis untuk lebih memahami. Dan karena saya bekerja keras, saya juga meraih penghargaan dan pada waktu itu saya juga mendapat kesempatan untuk menjadi pengajar di sekolah desain berlisensi Perancis tersebut. Pada waktu itu saya begitu enjoy dengan pekerjaan saya ya Bapak Ibu, saking enjoynya saya sampai lupa ada seseorang yang ternyata menunggu menikah dengan saya. Pada waktu itu kira-kira pertengahan tahun 2001, akhirnya setelah memang kami sudah berpacaran cukup lama, akhirnya setelah melalui perundingan yang cukup panjang, diputuskan ya bahwa kami akan segera menikah dan dengan sangat berat hati setelah saya menikah nanti, rencananya saya akan pulang ke Solo untuk mendampingi Bapak Edo yang waktu itu sudah lebih dahulu tinggal di sana setelah mama beliau meninggal dunia. Pada waktu itu saya pulang di Solo ya, waktu kita berunding itu. Setelah keputusan itu selesai, kira-kira saya masih di Solo waktu itu, suatu malam kami kedapatan tamu. Tamu tersebut ternyata Bapak Ibu seorang teman, mantan teman kos dari Bandung. Waktu itu saya pulang dengan membawa pekerjaan, terus terang aja, jadi yang menemani berbincang-bincang adalah Bapak Edo. Mereka berbincang-bincang sampai malam sekali dan pada waktu teman itu pulang dan Pak Edo juga mau pulang, saya menyempatkan diri untuk bertanya, kira-kira apa sih yang mereka bicarakan tadi gitu. Pak Edo menjawab pada waktu itu saya ingat, nggak ada apa-apa kok, hanya nawarin MLM dari Cina yang waktu itu juga pernah ditawarin sama si itu loh gitu. Jadi ceritanya ini ada teman kita juga yang dulu juga sebenarnya sudah menawarkan MLM yang sama gitu Bapak Ibu. Oke, setelah itu saya pulang ke Jakarta dan saya kembali tenggelam dalam pekerjaan-pekerjaan saya.
kira-kira awal tahun 2002, bulan Januari pada waktu itu, Pak Edo ceritanya ngapel saya ke Jakarta. Beliau datang ke Jakarta dan rencananya kita memang mau menghadiri pernikahan seorang teman saya di sana. Pada suatu kesempatan beliau mengajak saya bicara dan pada waktu saya ingat kita berbicara di atas meja makan. Saya cukup heran Bapak Ibu, karena yang beliau bicarakan adalah MLM dari Cina itu yang katanya tadi kurang menarik gitu, yang dulunya kurang menarik. Ternyata pada waktu itu Bapak Ibu saya nggak sadar kalau saya sedang dipresentasi gitu ceritanya. Tapi karena presentasi malam hari itu yang beliau lakukan tuh ternyata macet di tengah jalan. Mungkin pada waktu itu Pak Edo masih kurang hafal ya. Jadi saya juga bilang kepada beliau, oke lah, pelajari aja dulu lebih lanjut, nanti kalau udah lancar mungkin bisa cerita lagi ke saya gitu. Singkat cerita, saya nggak ngerti apa-apa juga waktu malam hari itu, tapi saya ditinggalin sekotak kalsium untuk dicobain gitu katanya. Lumayan lah ya. Akhirnya beliau pulang ke Solo dan seperti biasa lagi semuanya. Sebetulnya ya jujur aja saya tuh bukan orang yang ngerti MLM ya. Saya juga nggak pernah coba MLM, apalah saya nggak pernah. Tapi saya juga bukan orang yang anti MLM. Cuma pada malam hari itu, waktu saya di presentasi di meja makan, itu memang ada sedikit kekhawatiran dalam diri saya, ya, ada sedikit trauma. Karena apa Bapak Ibu? Tadi saya bilang bahwa waktu kita masih kuliah, kita sering cari-cari ya kerja sambilan gitu. Kita juga pernah mencoba join suatu MLM dan tidak berhasil. Oleh karena itu cukup alasan bagi saya pada waktu itu untuk ragu-ragu. Sebenarnya intinya bukan pada tidak berhasilnya Bapak Ibu, tapi kondisi pada waktu itu, pada waktu kita join suatu kita masih kuliah itu, akhirnya membawa dampak hubungan pribadi kami berantakan. Dan kira-kira pada pertengahan Februari tahun 2002, akhirnya saya pulang ke Solo, kali ini untuk mempersiapkan pernikahan saya sendiri. Ternyata saya kaget sekali Bapak Ibu. Saya cukup kaget sekali, karena apa? Saya mendapati Pak Edo sudah menjalankan bisnis ini dan beliau asik sekali gitu. Yang biasanya beliau itu sudah pulangnya malam karena proyek-proyeknya ya, ini tambah-tambah malam lagi dan bahkan pagi gitu. Dan yang paling menjengkelkan saya pada waktu itu, bahkan beliau nggak punya waktu ya, bahkan beliau nggak punya waktu untuk ikut mengurus pernikahannya sendiri. Bahkan Bapak Ibu, 2 hari menjelang hari H, Pak Edo malah melakukan NDT. Jadi saya waktu itu cukup kesal ya, dalam hati saya berkata gitu loh, ini siapa gitu ya mau kawin ya. Jadi oke, tapi memang nggak sia-sia loh Bapak Ibu, karena pada waktu hari H pernikahan kami ya, hadiah pernikahan kami adalah sebagai New Bintang 6 pada waktu itu, dan itu tepat 3 bulan setelah kami join di bisnis ini. Setelah kami menikah juga tidak ada perbulan madu. Bahkan saya juga sering kesel pada waktu awalnya karena saya sering ditinggal-tinggal terus ya, keluar kota bahkan keluar pulau untuk membangun bisnis ini. Ya, tapi dengan terus fokus dan konsisten akhirnya kami bisa berhasil menjadi bintang 8 di akhir tahun 2002 itu juga, tepat 11 bulan setelah kami join di bisnis ini. Sebenarnya saya juga orangnya cukup idealis Bapak Ibu. Pada waktu saya dihadapkan pada pilihan ya untuk memutuskan, waktu itu saya enjoy sekali ya dengan karier saya, dan pada waktu saya dihadapkan dengan pilihan saya harus fokus di bisnis ini bersama suami saya, itu rasanya saya berat sekali. Dan terus terang aja Bapak Ibu, saya cukup egois orangnya, tingkat rasa egois saya juga cukup tinggi. Kalau sudah ketemu masalah ya, kadang-kadang saya susah sekali diajak untuk mencari solusinya. Terus terang aja. Dan dengan terus menjalankan bisnis ini Bapak Ibu ya, dengan bertemu banyak rekan di luar kota ya, di mana-mana, dengan segudang juga masalah dari mereka, memang terus terang aja Bapak Ibu, saya diajak untuk mengerti dan semakin mengerti, mencoba ya Bapak Ibu untuk tidak selalu fokus pada masalah saya sendiri. Yang jadi masalah bagi kami juga ya, terus terang aja, walaupun kami sekarang sudah jadi Silver Lion, tapi juga tetap manusia Bapak Ibu. Jadi terus terang aja, kita juga bukan orang yang sempurna ya. Kadangkala juga kami sering dihadapkan dengan masalah konflik pribadi. Tapi di bisnis yang luar biasa ini, kami juga diajak untuk belajar. Kami bisa belajar dan terus terang secara langsung dan tidak langsung kita juga diajak untuk terus saling melengkapi. Impian kami terus terang Bapak Ibu masih banyak jauh ke depan. Tapi kami berdua sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena
Beliau telah memberi kesempatan ya Bapak Ibu begitu banyak dan atas segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Karena dengan itu semua Bapak Ibu kami membawa keyakinan bagi kami dan keteguhan hati untuk terus berjuang meraih impian-impian kami di masa yang akan datang. Seseorang ya Bapak Ibu yang sangat berperan besar dalam hidup saya. Seseorang yang telah mengajarkan begitu banyak hal ya lewat visi dan impian beliau. Seseorang yang kadang-kala juga membuat saya kesel terus terang Bapak Ibu dan sedih sekali karena beliau ya, karena kerja keras beliau dan akhirnya beliau menjadi sakit. Seseorang yang juga sering membuat saya tertawa karena beliau itu orangnya lucu ya dan santai sekali. Seseorang yang juga sering membuat saya mengomel karena apa Bapak Ibu? Karena beliau sering bekerja keras dan sampai lupa makan, kurang memperhatikan kesehatannya sendiri, itu semua. Tapi setiap kali saya bertanya kepada beliau, kenapa? Jawabannya adalah semua yang beliau lakukan itu hanya demi impian kami. Bapak Ibu, hanya dengan keputusan dan kerja keras beliaulah kami bisa berdiri di atas panggung kemenangan ini dan berbagi kepada Anda semua sedikit dari kisah perjalanan kami. Sekarang marilah kita sambut seorang yang sangat saya kasihi, suami saya yang sangat tercinta, pahlawan dalam hidup saya, Bapak Edo. Kata pepatah, di balik kesuksesan pria di sana ada wanita. Ya, hari ini Anda sudah melihat sendiri seorang Ibu Ari. Bapak Ibu sekalian, cerita semua orang sukses itu pasti berbeda satu sama lain, ya. Dan kalau Anda mau membuka hati Anda untuk melihat orang-orang yang sukses di sana, di luar sana, Anda bisa memetik pelajaran satu hal atau mungkin dua hal atau sesuatu yang bisa Anda ambil untuk kehidupan Anda, ya. Anda lihat tidak pernah ada satu pun seorang yang gagal itu ditulis autobiografinya, betul kan? Kalau Anda mencari autobiografi dari orang-orang sukses di toko buku dan sebagainya, biasanya yang ditulis adalah tokoh-tokoh yang orang-orang yang sudah berhasil. Kenapa hanya orang-orang berhasil? Banyak sekali saya menjalankan bisnis ini, ketemu orang, ketika saya mau pinjamkan kaset orang-orang yang sudah berhasil, mereka mengatakan, ngapain saya dengerin itu? Itu kan paling cuman motivasi-motivasi aja kan? Kan itu cuma cerita-cerita orang berhasil. Banyak tuh orang di luar yang gagal. Bapak Ibu sekalian, memang betul. Ya, hanya orang-orang berhasil yang ditulis buku autobiografinya. Saya selama hidup rasanya nggak pernah menemui orang yang gagal itu ditulis autobiografinya. Gak laku, ya. Tapi kenapa kita harus belajar dari orang yang berhasil? Karena dari orang yang berhasil, yang kita pelajari bukan masalah keberhasilannya dia naik mobil mewah dan sebagainya, bukan. Tapi perjuangan dia. Pada saat dia menghadapi kegagalan, dia bangkit lagi, menghadapi kegagalan, bangkit lagi, menghadapi kegagalan, bangkit lagi, menghadapi kegagalan, bangkit lagi, sampai akhirnya berhasil. Ya. Nah, kalau Anda melihat kami semua dihargai, kami tadinya dari orang yang biasa-biasa aja. Saya pribadi, saya juga bukan orang hebat, saya punya prestasi di sekolah juga nggak hebat. Ya, saya lahir anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayah saya hanya seorang pegawai negeri sipil di kota Solo sana, ya, seorang dosen pegawai negeri sipil. Anda bisa bayangkan, mungkin ada beberapa di antara yang di sini seorang pegawai negeri sipil. Kalau Anda seorang pegawai negeri sipil golongan kira-kira 4C, ya, Anda harus menghidupi 7 orang anaknya, harus menyekolahkan ke universitas dan sebagainya. Anda bisa bayangkan kehidupannya seperti apa. Terus terang, itulah yang mendorong saya sejak kecil sampai kuliah. Saya sudah berpikir bahwa saya juga harus bisa mandiri. Saya harus berani untuk bekerja keras. Yaitu yang ditanamkan oleh orang tua saya untuk tidak takut bekerja keras. Ya, makanya ketika saya kuliah, itu pun saya agak sedikit maksa Bapak Ibu. Tadinya saya juga keterima di sebuah universitas negeri di Solo, jurusan arsitek juga. Tapi saya keterima di Universitas Parahyangan Bandung, jurusan arsitek. Nah, ketika saya harus memilih, yang pertama saya memilih Bandung karena kotanya. Ya, kotanya dingin, enak untuk santai. Waktu saya daftar itu pun masih berkabut di daerah Unpar atas sana, Ciemluit, ya, itu masih banyak kabut segala macam. Saya senang dengan kotanya.
Yang kedua katanya ini ya, jurusan arsitekturnya itu yang terbaik katanya. Jadi saya pikir-pikir, ya saya mesti pilih yang terbaik sekalian daripada yang tanggung-tanggung. Akhirnya saya ngomong ke orang tua saya hanya mengatakan, "Dok, kamu boleh ke universitas swasta dan itu pasti lebih mahal, tapi ingat kamu punya 4 adik. Ya, kamu punya 4 adik yang papi harus biayain. Jadi nggak apa-apa, kamu kalau mau kuliah memang seneng di sana, ya papi akan bekerja keras. Ya, kamu nggak usah mikirin uangnya dari mana, itu tanggung jawab papi. Yang jelas kamu sekolah yang benar, cepat lulus sehingga tidak banyak biaya yang keluar." Akhirnya saya berjanji, oke, saya mau studi dengan benar, saya kuliah di Bandung dan saya benar-benar belajar giat 1 tahun pertama. Ya. Ya nggak jelek-jelek amat, IP saya juga lumayan, tapi ya itu 1 tahun pertama. Kenapa? Karena ketika tahun pertama saya menjalani kuliah saya mulai merasa uang jajan saya itu kurang. Rata-rata teman saya kalau dikirimin uang jajan itu 300.000, belum termasuk zaman itu ya, tahun 90-an, belum termasuk uang kos. Anda bisa bayangkan, 300.000 hanya untuk jajan, sedangkan saya hanya dikirimi setiap bulan 150.000, itu sudah untuk bayar kos dan hidup 1 bulan. Anda bisa bayangkan, untuk beli alat-alat kertas gambar, tinta dan sebagainya, itu aja mepet sekali. Kadang-kadang ya sebulan 2 bulan awal saya selalu minta tambahan, tapi lama-lama nggak enak. Ya, saya tahu kondisi orang tua saya. Akhirnya saya juga berpikir gimana ya saya bisa punya penghasilan sendiri. Apalagi di tahun kedua saya mulai ngelirik teman kuliah saya di situ. Ya, ada yang imut-imut gitu kan, cakep gitu. Nah, saya mulai ngelirik, lalu akhirnya PDKT ya, prospecting, tukar kartu nama, presentasi. Nah, akhirnya closing ya kan. Beliau isi formulir. Oke, intinya akhirnya kami pacaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata yang namanya pacaran itu nggak cuma cinta, ya. Kalau lagu-lagu itu yang penting cinta, nggak punya uang itu kuno, ya. Ternyata butuh duit juga, apalagi di Bandung, ya, nonton butuh duit, ya, keluar makan itu juga butuh duit segala macam. Jadi kita mulai mikir-mikir gimana ya kita bisa punya uang jajan tambahan lebih banyak daripada yang dikirim supaya kita bisa pacaran dengan tenang, ya. Nah, akhirnya kita bekerja. Biasa kalau seorang mahasiswa arsitektur itu bisa bekerja dengan jadi drafter, dengan bikin maket untuk kakak senior yang mau lulus. Nah, kita lumayan dapat tambahan. Nah, cuman itu kita lakukan kadang-kadang lembur ya. Kita kadang-kadang bisa nggak tidur 3 hari menjelang pemasukan dan kita nggak bisa continue. Hanya kalau pas lagi mau lulusan kuliah, mau ujian, nah itu baru datang proyeknya. Ya, seperti itu. Nah, kita pingin punya penghasilan itu yang terus menerus, maksudnya nggak usah nunggu pas pekan ujian akhir seperti itu. Akhirnya kita cari apa ya. Nah, di saat itu adik saya menawarkan semacam bisnis network marketing waktu itu. Saya ditawarin bisnis network marketing, saya lihat kok kayaknya menarik. Dengan modal yang kecil, dibimbing, saya bisa kaya raya di situ. 2 tahun kami jalankan, kami nggak dapetin apa-apa secara finansial dan kita juga kuliah saya amburadul waktu itu, IP-nya 0, sekian, jadinya kacau balau dan saya malu sekali dengan orang tua saya. Ya, terus terang hubungan kami juga sedikit terganggu. Pacar saya marah besar karena sering saya tinggal untuk melakukan presentasi sana sini tapi nggak ada hasilnya gitu. Ya, sekarang dia nggak terlalu marah karena saya tinggal sana sini, ya passive income-nya gede gitu kan. Nah, tapi intinya yang paling membuat orang tua saya marah adalah karena kuliah saya berantakan. Nah, di situ saya tahu Bapak Ibu sekalian. Saya tahu satu hal bahwa saya punya impian. Tapi saya juga menyadari bahwa orang tua saya juga punya impian untuk saya lulus. Jadi bagi Anda yang mahasiswa jalankan Tiansi juga, saya minta Anda kalau Anda mengejar Tiansi sampai Anda meninggalkan kuliah, ingat. Kalau Anda ingin membahagiakan orang tua Anda, ingat. Lulus itu adalah impian orang tua Anda. Jadi Anda juga harus bisa tunjukkan Anda lulus, tapi Anda juga berhasil di bisnis ini. Nah, itu baru anak yang bagus. Ya, nah, lalu akhirnya saya putuskan untuk tidak jalankan bisnis network marketing tersebut. Saya kuliah, tapi tetap aja ya kantong kempes gitu loh. Ya, kebutuhan mendesak. Ya, artinya saya nggak enak untuk minta orang tua terus. Akhirnya saya coba network marketing yang lain. Nah, ini lebih parah lagi, company-nya lebih kecil. Ya, bahkan ada yang money game, Anda tahu yang namanya kiri, kanan, seimbang, baru dapat duit kayak gitu. Dan baru dijalani sebentar,
perusahaannya kabur dan sebagainya. Ya, pokoknya nggak karu-karuan. Akhirnya ya udah saya serius di kuliah, lulus pas Krismon waktu itu, cilaka. Ya, pas Krismon akhirnya saya nggak bisa ngelamar pekerjaan. Saya kumpulin teman-teman senasib yang nggak bisa melamar pekerjaan, kita buka konsultan arsitek. Dan setiap hari kita ketemu, waktu itu kita pinjam tempat di salah satu teman kita di daerah Purnawarman sana dekat Dago, dan kita ketemu setiap hari ngantor, tapi nggak ada proyeknya, ya. Ya cuman pokoknya ngantor aja ngobrol, ya dapat lah sekali-sekali, tapi satu proyek mungkin 2 bulan lagi baru dapat, itu pun proyek kecil, ya. Akhirnya pada saat itu juga ibu saya sakit keras, saya dipanggil oleh orang tua saya untuk saya harus pulang ke Solo. Saya pulang ke Solo, saya nungguin ibu saya sampai ibu saya meninggal. Dan ketika ibu saya meninggal, saya sadar bahwa orang tua saya tinggal satu-satunya ayah saya. Ya, saya harus nemeni di Solo. Akhirnya saya mulai merintis pekerjaan di Solo. Karena nggak bisa langsung cari proyek, saya menjadi agen asuransi waktu itu. Jadi saya juga pernah training ikut agen asuransi. Nah, sambil menjalankan menjadi seorang agen asuransi, saya juga mulai merintis konsultan arsitek saya. Pada saat saya merintis konsultan arsitek saya dan juga saya menjalankan agen asuransi, ada teman lama saya dari Bandung yang nelpon saya. Dia nelpon ketika dia sudah sampai Solo. Dan dia mengatakan, "Dok, aku lagi di Solo nih, yuk kita ketemu yuk." "Oh iya boleh." Akhirnya saya ke rumah teman saya datang ke sana, teman saya mengatakan, "Dok, ada bisnis bagus." "Gimana bisnisnya?" "Ini." Dia tunjukin videonya, ada orang terima BMW, ada orang ini arah-arahan. Saya bilang, "Wah hebat juga ya bisnis kamu ya. Ini bisnis MLM." "Iya, dari Cina," katanya. Dan pada saat itu saya nggak terlalu tertarik. Kenapa Bapak Ibu? Satu, saya sudah kapok dengan bisnis kayak gitu, karena saya sudah jalanin sampai kuliah saya amburadul. Kedua, saya sibuk, saya memegang 2 pekerjaan, ada agen asuransi dan juga konsultan arsitek saya yang sedang berkembang. Yang ketiga, perusahaannya dari Cina. Dalam hati saya mikir, ini teman saya yang dulu juga jalanin network marketing. Saya pikir, ini anak gak kapok-kapok gitu ya, jalanin kayak gini gitu. Teman saya itu cuma mengatakan, "Dok, ini perusahaannya bagus bener. Udahlah pokoknya kamu kalau join bisa kaya segala macam. Ini perusahaan bagus banget, besar segala macam. Kapal gede, kapal kecil, pokoknya kapal-kapalan lah," kayak gitu dia bilang. Ya. Saya cuma dengerin, lalu saya bilang, biasa, jawaban klasik. "Ya deh, nanti saya pikirin." Saya bilang gitu. "Coba deh tinggalin brosurnya." "Oke, ini brosurnya, fotokopi, bahasanya Mandarin." Dalam hati saya mikir, teman saya kan ngomong gini, "Dok, pokoknya kamu percayalah, kita kan friend, ya kan? Kita friend, kamu percaya dong, masa sama friend gak percaya?" Dalam hati saya mengatakan, saya percaya sama kamu, tapi kalau brosurnya kayak gini, gimana orang lain percaya sama saya gitu. Ya. Akhirnya teman saya pulang, dan waktu itu saya cuma lihat sekilas, saya masukin ke kotak, dan saya nggak pernah pelajari lagi, dan saya jalan seperti biasa. Nah teman saya juga memang beberapa kali telepon untuk menanyakan gimana sudah dipikirkan belum. Saya bilang belum ada waktu dan sebagainya. Lewat 10 bulan, ada satu teman saya, teman kos kali ini, satu kos, beliau lebih muda dari saya, 4 tahun kalau nggak salah. Nah beliau telepon saya, "Dok, saya mau ke Solo nih, saya lagi ngembangin bisnis," dia bilang gitu. Ya, cara mengundangnya udah benar waktu itu, cara membuat janjinya benar. Dia bilang, "Saya lagi merintis bisnis dengan teman saya, dan bisa nggak saya mampir? Saya mau minta pendapat." Wah, sebagai teman saya kan lebih senior. Saya bilang, "Oke, nggak apa-apa, datang aja. Mau datang jam berapa?" "Ya nanti kira-kira jam 7 lah, saya masih di Semarang sekarang." "Oke, nggak apa-apa, jam 7 datang." Jam 7 saya tunggu nggak datang. Jam 8 saya tunggu nggak datang. Jam 9 saya tunggu nggak datang. Ini sebenarnya serius nggak sih gitu. Akhirnya setengah 10 beliau baru datang. Ya, beliau datang dengan temennya, jadi 2 orang. Datang, saya persilahkan duduk, dia mulai keluarkan tasnya. Begitu dia keluarin tas, saya langsung melihat ada gambar singa terbang di situ. Tiansi saya bilang. Ya, saya udah tahu, udah pernah lihat. Bapak Ibu sekalian, belum sampai teman saya ini ngomong sekecap, dia baru keluarin brosur. Saya bilang, "Tiansi ya? Kalau Tiansi saya sudah tahu bla 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 1 jam." Kan saya nggak salah Bapak Ibu. Dia kan nelponnya saya mau minta pendapat. Dia datang minta pendapat, saya kasih pendapat 1 jam itu loh. Saya kasih tahu, "Kamu tuh ngapain bisnis kayak gini? Saya sudah senior, jalanin bisnis macam-macam, percuma akhirnya. Ngapain jalanin?" Beliau cuma diem aja. Akhirnya selesai 1 jam dia ngomong, "Oke, kalau gitu terima kasih atas pendapatnya, pulang."
ya. Nggak debat. Yang saya salut sekarang, saat itu beliau nggak debat, cuman dengerin, ya. Dan saya mengatakan sudah tahu semua tentang Tianxi. Anda tahu, dulu waktu di presentasi 10 bulan yang lalu, teman saya presentasi apa? Wah, bagus sekali, percaya sama saya. Cuman kayak gitu doang. 10 bulan kemudian saya ngomong, saya ngerti semua. Anda punya nggak prospek kayak gitu? Itu bukan ngerti, tapi sok tahu gitu. Ya. Jadi jangan sok tahu, rugi gitu loh. Sok tahu tuh rugi. Mending dengerin, nggak ada salahnya kok gitu, ya kan? Tapi waktu itu ya orang lain yang salah. Kalau saya nggak salah karena dimintain pendapat, ya. Nah, akhirnya teman saya pulang dan teman saya ini nggak kapok gitu loh. Saya juga melupakan, tapi 4 bulan kemudian teman saya datang, bilang gini, saya lagi liburan ke Solo nih, ketemu yuk. Gitu. Dalam hati, ya ampun, follow up ini ya. Emang saya nggak tahu kalau di follow up gitu ya. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang, tapi saya kayaknya males deh kalau bisnis itu. Nggak apa-apa, gini aja deh, kasih kesempatan saya untuk cerita aja deh dari awal sampai akhir. Nanti kalau seandainya kamu nggak tertarik, ya udah saya nggak akan ganggu lagi. Nah ini kata-kata yang saya cari dalam hati. Nggak diganggu kan? Nah saya bilang, oke, kalau gitu nggak apa-apa sih. Tapi inget loh, saya belum janji tertarik loh. Oh ya nggak apa-apa, pokoknya saya dikasih kesempatan waktu untuk jelasin dari awal sampai akhir. Oke, akhirnya kami janjian ketemu. Dan dari situ beliau mulai jelasin satu persatu, mulai dari company-nya segala macam, kekuatan produknya, kesaksian, sampai marketing plan, bintang nggak turun, omset diakumulasi. Dari yang tadinya saya duduknya gini, ya, mulai badan saya maju, bintang nggak turun, omset diakumulasi. Iya, ini 10 juta, nggak harus sebulan, enggak, ini akumulasi terus. Lah kalau gitu semua orang bisa bintang 4 dong, kalau gitu semua orang bisa bintang 8 dong. Iya, wah ini mulai menarik, ya. Mulai menarik ini gitu. Nah begitu saya dengerin dari awal sampai akhir, informasi saya benar, langsung paradigma saya berbeda, ya. Nah di situ saya mulai ngomong sama dia, oke, saya tertarik, tapi untuk jaga postur saya mengatakan saya pikir-pikir dulu ya. Bapak Ibu sekalian, dan siapa teman saya tersebut, ya, saya terima kasih sekali pada beliau, Silver Lion Bapak Naga Sugara. Ya, saya mendapatkan pelajaran penting saat itu, ya. Saya mendapatkan pelajaran penting dari beliau. Belum join aja udah diajarin waktu itu. Artinya apa? Kalau saya ketemu orang yang mengatakan sudah tahu, bla 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 bla, mau kuliah 1 jam, mau kuliah 2 jam, 1 SKS atau 2 SKS terserah, ya kan? Tapi yang jelas yang paling penting adalah Anda lakukan presentasi aja. Belum tentu dia sudah dipresentasi 5 kali atau 6 kali. Ya, mereka mengerti bisnis ini. Siapa tahu 5 orang yang mempresentasi sebelumnya itu salah cara presentasinya. Yang paling penting adalah Anda minta waktu untuk lakukan presentasi. Dan siapa tahu tuh Silver Lion di bawah Anda nanti. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun saya join saat itu, saya nggak langsung gerak waktu itu. Ya terus terang keraguan masih ada. Dan kebetulan sekali itu bulan Januari, ya bulan Januari awal tahun 2002. Kebetulan sekali di pertengahan Januari saya diundang oleh saudaranya calon istri saya waktu itu untuk menghadiri pesta pernikahan di Jakarta. Ya, dan saya ke Jakarta sekaligus apel, ya, sekaligus kondangan. Tapi juga waktu itu Pak Naga memberikan informasi ke saya, tolong kamu datang ke acara yang namanya Open Plan Presentation di Jakarta. Nah, saya waktu itu lihat jadwalnya memungkinkan, akhirnya saya datang. Nah, karena saya nggak ngerti Jakarta, saya datang waktu itu udah terlambat. Jadi ketika saya nyampe ke acara Open Plan Presentation, acaranya sudah masuk ke 7 langkah. Jadi saya nggak lihat presentasi di depannya. Saya hanya duduk waktu itu, di sana mata saya terbuka, ternyata ada S2 yang berhasil, ada ibu rumah tangga yang berhasil, kemudian ada teman saya yang 1 tahun 2 bulan yang lalu jelasin. Nah, saya kaget waktu itu, loh ternyata dulu yang nawarin saya tolak, itu sukses. Nah akhirnya saya ketika selesai acara, saya deketin teman saya itu, dan saya ngomong, punya waktu sebentar nggak untuk ngobrol-ngobrol? Teman saya bilang, oke nggak apa-apa, nanti Anda main aja ke rumah saya. Nah, rumahnya di Depok waktu itu, saya berada di Jakarta Barat, dan saya terpaksa pinjam mobil di saudaranya istri saya ke Depok. Ya di sana saya mulai dijelaskan, nih loh, ini bisnis yang besar sekali. Saya ditunjukin ketika beliau diundang sampai ke Bangkok dan sebagainya. Dan saya diberikan visi yang membuat saat itu saya memutuskan untuk oke, saya jalankan bisnis ini. Beliau, saya terima kasih sekali. Beliau adalah One Diamond God Lion Bapak Haji Trisulo. Ya, berikan aplaus pada beliau.
Setelah saya menjalankan bisnis ini, ternyata saya baru tahu saya termasuk dalam daftar nama orang-orang awal Pak Trisulo untuk dihubungi bisnis ini. Dan kalau saya mendengarkan cerita dari Pak Luis, ya, Pak Luis ini ternyata daftar nama orang-orang akhir. Jadi saya tahu lebih dulu daripada Pak Luis mengenai bisnis ini. Coba dulu saya jalankan, Pak Luis lewat. Benar Bapak Ibu. Saya dikasih tahu tuh ketika saya waktu itu sudah bintang 6. Ya, saya waktu itu udah bintang 6, saya dikasih tahu ya dengan bercanda ya, ada Pak Luis, ada Pak Trisulo, ada saya. Pak Trisulonya ngomong ke saya, "Aduh, kamu tuh gimana sih? Dulu saya kasih tahu kamu lebih dulu daripada Pak Luis." Dia bilang, "Ya," saya bilang. Waktu itu bulan Mei, Pak Luis sama Pak Trisulo terima BMW. Dan Anda tahu, ketika itu saya duduk di deretan akhir karena yang VIP hanya boleh penerima, ya kan? Dan ketika Pak Trisulo terima BMW, orang pertama ketika Pak Trisulo nengok ke belakang, yang diliatin saya coba. Yang diliatin saya, ditunjukin BMW-nya gitu. Wah, nyeselnya setengah mati ya. Oke, saya ketemu Pak Trisulo waktu itu, akhirnya saya putuskan untuk bergabung dan saya mulai susun daftar nama saya ya. Saya tulis daftar nama saya, lalu saya mencoba untuk belajar melakukan presentasi. Nah, ketika itu masih di Jakarta, ada satu korban, yaitu istri saya ya. Waktu itu calon istri, saya datang ke saudaranya, saya bilang, saya mau cerita sesuatu tentang sebuah bisnis. Apaan? Saya presentasi. Ya, waktu itu saya jelaskan produknya. Baru nyampe jelasin kalsium aja, udah macet. Ini tadi apa ya? Istri saya sampai tadi mengatakan, ya udahlah pelajari dulu aja deh, nanti baru cerita gitu. Nah akhirnya itu kegagalan saya yang pertama. Nah setelah itu saya nggak mau gagal, saya cuma inget-inget dulu Pak Naga presentasi caranya seperti apa. Dan saya pakai latihan, saya masuk ke kamar, saya lihat di cermin, saya ngoceh sendiri di depan cermin. Ya, saya anggap di cermin itu bayangan prospek saya. Ya, tapi kamarnya saya kunci daripada nanti ada orang masuk dipikir saya gila kan. Jadi saya cerita aja ngomong sendiri dan saya berlatih di situ. Dan pada saat sebelum saya pulang ke Solo, saya jadi ingat ada satu prospek di Bandung ini. Ya, ada teman saya, teman lama di Bandung yang saya ingin jelaskan. Nah waktu itu saya ngomong ke Pak Naga, "Pak, saya mau ketemu sama orang, tolong bantu dong." Pak Naga waktu itu kan di Bandung. Nah tapi waktu itu saya telepon, Pak Naga mengatakan, "Oke, saya bantu." Saya berangkat pagi, sampai puncak macet mobilnya, karena wipernya macet, hujan, saya nggak bisa jalan terus. Jadi terpaksa saya mesti ke bengkel, dan ternyata saya turun dari puncak, sudah sore. Pak Naga mengatakan, "Saya nggak bisa bantu karena saya sudah terlanjur ada janji. Tapi tolong tenang aja, kamu tetap datang ke Bandung, Anda akan dibantu oleh peringkat tertinggi di Indonesia, namanya Bapak Luis Tendean." Wah, senang saya. Saya langsung ke Maranatha, ya, ke arah Maranatha, katanya ada kos-kosan di sana. Nah, saya berhenti di depan kos-kosan, waktu itu masih hujan rintik-rintik, saya turun, saya sudah pakai pakaian rapi, siap untuk melakukan presentasi saya yang pertama waktu itu. Bukan presentasi pertama, maksudnya sudah mulai jalan nih gitu. Saya nungguin Pak Luis, saya sudah SMS-an sama Pak Luis, "Pak, saya sudah berada di depan kos Bapak." Sambil saya nunggu berteduh, ada seseorang yang keluar di depan gang, ya. Orangnya itu pakai jas ponco, Anda tahu, jas ponco kecil orangnya, dan pakai helm. Saya sih nggak kepikiran, ya. Saya pikir Pak Luis itu orangnya tinggi, gede, gitu kan, gagah, gitu kan. Dan beliau datang keluar, nyamperin saya, "Pak Edo ya?" Saya pikir, nah ini Pak Luis ya. Ya ampun, nggak taunya. Gak taunya Pak Luis itu kecil gini ya. Tapi kan gak boleh melihat orang dari luarnya, ya kan. Kita kan diajari harus positive thinking. Jadi saya pikir, oh iya Pak Luis, saya Edo. Dalam arti peringkat tertinggi di Indonesia, ya. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, peringkat tertinggi bukan 2 Diamond Gold Lion, bintang 7. Ya, bintang 7. Kita udah melihat saya waktu pertama kali jalan bisnis ini, bintang 7 itu udah wah gila. Kapan saya bisa nyampe? Belasan juta lagi penghasilannya. Jadi saya mikirnya kapan saya bisa nyampe. Nah, akhirnya waktu itu dibantu Bapak Ibu sekalian, kita presentasi, dan malam hari itu juga saya langsung kembali ke Jakarta dengan membawa cek 2 juta, close bintang 3 waktu itu. Ya, luar biasa sekali Pak Luis. Dan saya benar-benar terbakar sekali, saya semangat sekali, saya pengen segera pulang ke Solo waktu itu. Dan akhirnya saya pulang ke Solo akhir Januari, sekitar tanggal 29 saya sampai Solo, dan saya mulai semangat sekali menjalankan bisnis ini.
Saya mulai presentasi. Yang tadinya pulang kerja jam 5 saya nggak pulang ya, karena saya mati-matian kerja di sana. Sampai kadang-kadang malam ya, saya pernah kerja di mana saya datang lebih dulu dari pegawai saya ya, sore pegawai saya pulang duluan, saya masih gambar di kantor, di depan komputer saya masih gambar. Dan besoknya ketika pegawai saya masuk, saya masih di komputer yang sama dengan pakaian yang sama, nggak tidur sama sekali. Ya, jadi saya kerja keras di sana. Tapi sejak saya putuskan untuk menjalankan bisnis Tiansi, saya mulai disiplin. Saya selesaikan kerjaan saya dari jam 8 sampai jam 5. Dan saya disiplin, begitu jam 5 selesai, saya keluar dan saya jalankan bisnis Tiansi. Saya keluar dan saya jalankan bisnis Tiansi, dan itu berlangsung terus seperti itu. Dan Anda tahu, 3 hari ya, baru 3 hari saya berada di Solo, tanggal 29, 30, 31 Januari, Pak Naga telepon. Ya, Pak Naga telepon, "Pak, ada kabar bagus." "Ah, kabar apaan?" "Gini loh, Pak Luis mau bantu Anda ya di Solo." "Oh ya, Pak Luis mau datang." "Wah, kabar baik nih." Gitu loh, saya bilang. "Nah, terus gimana? Aku harus gimana?" "Nah, tolong dong, mumpung Pak Luis datang, kamu kumpulin orang. Sayang kalau Pak Luis datang sampai nggak kumpulin orang. Lagian kalau kamu cuma ngumpulin sedikit, ngapain? Saya nggak enak sama Pak Luis." "Oke, saya harus ngumpulin." Saya tanya, "Tanggal berapa Pak Luis bisa?" "Pak Luis bisanya tanggal 9. Saya hitung-hitung itu tanggal 31, berarti 9 hari lagi. "Oke, saya harus gimana?" "Oke, kalau gitu kumpulin dah, minimal 50 orang. Diam saya. 9 hari 50 orang. Saya baru 3 hari jalanin. Dalam hati, waduh gimana ya. Lalu saya tanya ke Pak Naga, "Pak, gimana caranya Pak?" Gitu loh, 9 hari 50 orang. "Gampang," kata Pak Naga. "Gampang, kalau kamu ngundang 10 orang, 2 yang datang, supaya 50 yang datang undang berapa orang?" "Ya 250 orang." "Ya itu udah tahu," dia bilang. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya cuma berpikir, ini gimana sih, upline enak yang ngomong di telepon itu loh. Namanya ngerjain kalau kayak gini. Akhirnya karena Pak Naga waktu itu mengatakan, "Gimana, kamu mau nggak?" "Kalau nggak bisa ya aku ngomong sama Pak Luis, nanti lain kali aja kalau kamu udah bisa." "Oh jangan, saya bilang. Saya udah tahu persis performanya Pak Luis seperti apa waktu saya di Bandung." Akhirnya saya bilang, "Oke deh, saya akan 50. Gimana caranya? Saya akan sediakan 50. Saya akan undang banyak orang," saya bilang. Ya, kemudian selesai ditutup, saya mikir gimana nih caranya ya, 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Februari, gimana caranya bisa dapat 50 orang. Akhirnya saya beli undangan, waktu itu ada undangan ya, undangan presentasi kesehatan Tiansi segala macam, saya beli 200. Ya, saya beli 200, lalu saya datengin downline saya yang dulu di closingin sama Pak Naga. Nah, saya datengin, saya bilang, ya itu downline saya itu namanya Pak Iwan Santoso. Ya, sekarang Silver Lion, punya grup sampai di Australia. Tapi waktu itu masih bintang 2, saya datengin. Ya, saya datengin, saya bilang gini sama Pak Iwan, "Pak, kabar baik Pak." "Ada apa?" Gitu. Dia juga nanya kan, "Pak Luis mau datang." Ya, "Siapa itu Pak Luis?" Dia bilang. Dia belum tahu, belum kenal kan. Akhirnya saya jelaskan, "Oh, Pak Luis itu peringkat tertinggi di Indonesia. Bayangin coba, sudah bintang 7. "Oh ya?" Gitu. Prospek baru itu nggak tahu bintang 7 atau bintang 8 yang gede yang mana gitu. Pokoknya kalau saya ngomongnya sudah bintang 7, kaget dia benar. Akhirnya dia impress juga kan. "Oh ya, mau datang." "Iya Pak, dan kita harus persiapkan. Rugi besar kalau kita nggak persiapkan." Saya promosi habis-habisan pokoknya. Ya, caranya gimana? Kita harus sediakan 50 orang. Sekarang giliran dia yang shock, ya kan? Giliran dia yang shock. Dia bilang 50 orang kapan? "Tanggal 9 nanti, saya udah booking hotel," saya bilang gitu. Nah, Pak Iwan ini juga nanya, "Lah, terus gimana caranya 50 orang?" Saya bilang apa? "Gampang," saya bilang. Ini namanya pelajaran duplikasi. Saya tiru kata-kata Pak Naga. Pak, kalau Bapak ngundang 10 orang, yang datang 2, supaya 50 ngundang berapa sih? 250. Ya udah, kita tahu kan? Yuk kita jalanin, saya bilang. Biarin dia yang gendok sendiri kan. Pokoknya akhirnya kami berdua pasang strategi. Yuk kita promosi gila-gilaan. Kadang-kadang kita presentasi, kita mengatakan gini, "Pak, ya kita udah dikasih tahu sama Pak Naga, Pak, kalau mau ngundang, jangan cuma bagiin undangan kayak selebaran, percuma. Anda ngundang 1000, 1 yang datang aja bagus gitu. Jadi caranya ngundang adalah Anda presentasi. Setelah presentasi baru promosiin open plan itu. Akhirnya kami juga lakukan itu. Kita susun daftar nama, kita presentasi banyak-banyak.
saya juga ajarkan Pak Ikwan cara promosinya gimana. Jadi gini, kita bawa undangan, jangan dilihatin semua Pak. Kita cuma ambil 5 ya, ambil 5, yang lain masukin tas. Setelah itu, setelah presentasi selesai, kita ngomong, Pak, Bapak jangan bergabung dulu. Ya, biasanya kalau yang lain itu, perusahaan yang lain kan, ayo dong gabung. Kalau kali ini kita pasang postur ya, Pak, Bapak jangan bergabung dulu deh. Ya, banyak informasi yang perlu Bapak dapatkan. Ya, nah ini kebetulan ada undangan Pak, yang datang adalah orang yang sangat amat berhasil. Ya, beliau peringkatnya sudah bintang 7. Bahkan nanti akan ada beberapa leader yang sudah bintang 5. Kesempatan Bapak untuk cari informasi. Kita ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya, oke deh, nanti saya datang. Dia ambil undangan 1 kan. Nah kan 1 udah lepas kan. Caranya gini, Bapak bisa ajak istrinya nggak? Kalau dia bilang, ya istri saya mungkin bisa nggak ya? Gini Pak, undangan saya terbatas. Kita cuma punya 5. Ada 95 di belakang. Kita bilang, Pak ini undangan cuma terbatas Pak. Bapak lihat saya cuma bawa sedikit ya. Dan kalau Bapak mau, coba Pak, Bapak putuskan untuk bawa istri Bapak. Bisnis ini kalau dijalankan berdua itu kekuatannya luar biasa Pak. Tapi minimal istri Bapak juga harus tahu dulu bisnisnya seperti apa. Akhirnya kalau orang itu mengatakan, oke, saya mau ngambil 1 lagi. Oke, 1 kan. Udah kasih 2. Berarti saya udah ngelepas 2. Lalu saya tanya, Bapak punya saudara nggak yang bisa diajak? Pokoknya nggak nyerah Bapak Ibu, benar. Pokoknya nggak nyerah, kalau bisa 1 orang itu bawa 10 orang gitu loh. Bayangin, saya stres bukan karena supaya saya bisnisnya besar gitu, bukan. Saya stres karena kalau saya nggak bawa 50, malu sama Pak Luis. Cuman itu saya sudah bilang oke gitu loh. Jadi apapun saya lakukan. Bahkan ketika akhirnya dibilang, ya saya dulu aja deh. Saya berdua dulu sama istri saya, nanti teman-teman saya belakangan. Oke Pak, nggak apa-apa Pak, Bapak berdua dulu. Tapi Pak, nanti kalau seandainya ada saudara Bapak yang tertarik juga ingin tahu lebih dalam, atau Bapak berubah pikiran sehingga Bapak pengen ngajak saudara Bapak, cepet-cepet Pak hubungi saya. Bapak lihat undangan tinggal 3 ya, Bapak hubungi saya ya, seperti itu. Nah ada juga orang yang gini, kita bilang, Pak mau bawa dulu nggak Pak undangannya? Kalau enggak nanti terlanjur kelepas orang lain loh Pak. Akhirnya dia mau, oke deh saya bawa 3, tapi nanti kalau nggak ada orang yang mau gimana dong? Saya bilang gini, Pak tolong Pak, 2 hari sebelum acara, kalau seandainya undangan Bapak enggak sampai keambil orang, tolong telepon saya Pak. Karena banyak sekali orang yang membutuhkan undangan itu. Cile, ya kan? Pokoknya promosi gitu loh. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita kerja keras, siang malam kerja keras. Kalau saya kebetulan ada waktu luang makan siang itu, saya pakai untuk ngundang, saya untuk promosi undangan segala macam. Dan dalam waktu 9 hari itu, saya dan Pak Ikwan bisa menyebar kira-kira 179 undangan. Ya, saya masih ingat sekali, 179 undangan. Hari yang ditentukan tiba, ya kita sudah sewa, kita sudah siapkan. Acaranya waktu itu kita set jam 2 siang, hari Sabtu jam 2 siang, tanggal 9 Februari tahun 2002 ya. Masih ingat, Anda bisa cek tanggalan nanti ya. Kemudian waktu itu jam 12 siang, apa yang terjadi? Hujan deras. Deras sekali. Kita udah mati kita. Habis ini acaranya gagal dan kita telepon Pak Naga, Pak waduh gimana Pak? Hujan nih Pak. Pak Naga mengatakannya santai. Tenang aja kan, berarti kalau yang datang kan memang benar-benar serius. Ya ampun, saya pengen jawabannya kok selalu kayak gitu ya. Tapi benar Bapak Ibu sekalian, ketika jam 2-nya itu memang yang datang nggak bisa 50, tapi yang datang 39 orang akhirnya. Ya, di open plan pertama kita. Tapi 39 itu termasuk Pak Luis, termasuk Pak Erik Yong, termasuk Pak Naga, termasuk saya dan sebagainya. Jadi prospek aslinya itu paling 30 orang. Dan kebetulan prospeknya itu duduknya agak nyebar, jadi kelihatannya penuh ya. Dan waktu itu pada saat presentasi berjalan, Pak Luis, saya ingat sekali Pak Luis panggil saya ya. Waktu itu Pak Naga yang bicara di depan, saya dipanggil Pak Luis di belakang. Dan Pak Luis mengatakan, ini open plan pertama kamu? Iya Pak, tunggu, bisnis Anda bukannya berkembang tapi akan meledak 2-3 bulan yang akan datang ya. Dan Anda tahu Bapak Ibu sekalian, itulah visi seorang upline. Mungkin Anda melihat ya, Anda mungkin merasakan bisnis Anda nggak berkembang gitu loh. Anda udah mati-matian, tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Tapi upline Anda tahu gitu loh. Tahu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi bisnis Anda seperti apa kalau Anda jalankan sistem. Ya, dan Anda tahu bulan itu juga saya break bintang 5 gara-gara open plan pertama saya ya.
Dan terima kasih sekali pada Pak Luis dan Pak Naga atas supportnya. Ya, di situ saya mulai lebih yakin lagi, saya lebih percaya bahwa saya bisa menjalankan bisnis ini. Dan Bapak Ibu sekalian, perjalanannya panjang, saya juga nggak bisa ceritain detail satu persatu, tapi yang jelas saya hanya ikuti sistem. Pak Naga hanya selalu memberikan bimbingan. Ya, waktu itu kendalanya banyak sih memang. Ya, kendala-kendalanya banyak, tapi nanti saya akan jelaskan satu persatu. Tapi yang jelas Pak Naga selalu memberikan saya goal-goal jangka pendek. Ya, selalu memberikan saya goal jangka pendek. Yang tadi dikasih goal saya. Tuh loh Pak, kalau bisa 50 nanti di tanggal 9. Dimana saya kerja keras. Ya itu bukan ngerjain. Saya dulu pertama awalnya saya merasa wah ini ngerjain, ini disuruh ngumpulin 59 hari. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu adalah pelajaran untuk kita bisa men-set goal kita itu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa kita nggak enak gitu loh, disuruh ayo Pak bintang 4 atau bintang 5 bulan ini. Ya kadang-kadang kalau kita disuruh-suruh, katanya bisnis di sini adalah bisnis sendiri. Ingat Bapak Ibu sekalian, walaupun kita seorang pengusaha pun, kalau Anda seorang pengusaha di luar, Anda juga harus punya goal pribadi Anda. Dan di bisnis ini kita dilatih oleh sistem untuk memiliki goal. Dan untungnya waktu itu saya ngikut. Terus terang saya dengan Pak Naga ini saya lebih tua, saya seniornya. Tapi waktu itu saya sadar bahwa di bisnis Tiansi saya nggak ngerti apa-apa. Saya perlu belajar dari beliau. Akhirnya saya ikuti dan hasilnya saya sendiri yang menikmati. Ya, bulan itu saya break bintang 5. Ya, begitu bulan itu break bintang 5, Pak Naga telepon saya, kalau bulan depan, bulan Maret, kamu break bintang 6, kamu nanti qualified ke Cina gratis. Dia bilang, wih, saya bilang, harus saya kejar, saya pasti bisa bintang 6. Kenapa? Karena saya bisa bintang 4 1 bulan, ya bulan pertama. Bulan kedua saya bisa break bintang 5. Masa sih downline saya nggak bisa break bintang 5 juga bulan depannya? Artinya saya bisa break bintang 6. Saya kejar mati-matian. Saya kejar mati-matian waktu itu sampai pulang malam dan sebagainya. Anda tahu apa hasilnya? Gagal. Gagal Bapak Ibu. Yang jadi bintang 5 cuman Pak Ikwan waktu itu, grup saya. Ya. Dan saya nggak jadi bintang 5 waktu itu. Dan saya nggak jadi berangkat ke Cina. Waktu itu yang berangkat Pak Yimi dan Pak Naga sendiri. Ya saya, hilang harapan. Tapi waktu itu Pak Naga cuma mengatakan satu hal. Oke, kamu sudah bekerja keras untuk mengejar goal. Kalaupun gagal, karena bintang nggak turun, omset diakumulasi, nggak ada ruginya. Kamu sudah lebih dekat di goal Anda. Ya, luar biasa sekali. Akhirnya apa? Pak Naga cuma mengatakan, sekarang saatnya bukan goal Anda untuk bulan depan bintang 6. Bintang 6 itu sudah pasti Anda dapatkan. Yang paling penting sekarang Anda mulai mikirin kapan Anda bintang 7. Ya, saya diberikan goal. Akhirnya mindset saya berpikir untuk gimana caranya saya bisa menjadi seorang bintang 7. Dan saya kejar, bahkan persiapan pernikahan saya nggak ikut. Istri saya sendiri yang nyiapin pernikahan. Bulan April akhir kita ngundang Pak Naga, ngundang Pak Luis untuk mengadakan yang namanya NDT. Dan NDT itu kita selenggarakan 2 hari sebelum pernikahan saya. Jadi istri saya ngurusin pernikahan, kita malah NDT waktu itu. Ya, dan tapi luar biasa sekali ketika kita menikah, kita dihadiahi sebagai peringkat bintang 6. Ya, benar-benar Pak Naga sudah tahu track record saya bakal menjadi bintang 6 bulan depannya. Dan waktu itu saya bersyukur sekali karena saya bisa nurut, saya jalani sistem. Akhirnya saya jalankan terus. Saya mencapai peringkat bintang 8 bulan Desembernya. Jadi Januari saya memulai, Desember saya break bintang 8, 11 bulan. Belum ganti tahun, tapi sudah ganti kehidupan. Ya, luar biasa sekali bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di perjalanannya memang banyak sekali tantangan. Saya menemukan orang-orang itu juga nggak gampang. Ya, salah satunya adik saya. Ketika saya pertama kali pulang ke Solo, saya jelaskan bisnis ini, saya juga nggak bisa lancar jelasinnya. Tapi yang penting semangat dulu. Yang penting semangat. Saya jelaskan ke adik saya, macet lagi, nggak bisa jelasin marketing plan-nya. Akhirnya adik saya karena seorang akuntan, dia bilang, oke deh, saya pelajari sendiri deh, mana buku presentasinya. Dan akhirnya dipelajari sekitar 1 bulan beliau bergabung. Dan syukur sekali sekarang beliau sudah jadi bintang 8 di bawah saya. Ya. Lalu saya juga ketemu, itu Pak Leonard Sarjono, sekarang ada di Jogja, grupnya hampir di seluruh Indonesia. Saya juga ketemu seorang ibu rumah tangga, ya. Ada seorang ibu rumah tangga yang beliau dulu sama-sama sebagai agen asuransi. Nah, ketika saya jelaskan bisnis ini, beliau langsung tertarik waktu itu. Ya, karena kebetulan beliau juga jalanin macam-macam multi level. Pokoknya saya jelasin bisnis ini. Akhirnya beliau juga ngundang segala macam dan sekarang di dalam jaringannya sudah numpuk ada bintang 7
dan sebentar lagi beliau bintang 8 ya di bisnis ini. Pertengahan tahun 2002, ketika itu saya mulai memutuskan untuk menjalankan bisnis ini luar kota. Karena sudah mulai mensponsori grup di Bali ya. Dan waktu itu saya jalankan bisnis ini. Saya berangkat ke Bali sudah bintang 7 kalau nggak salah. Saya baru bintang 7 baru boleh konsultasi sama Pak Naga, baru oke, kamu jalanin luar kota baru boleh ya. Sebelumnya paling di sekitar Solo. Di sekitar Solo ada Wonogiri, ada Kudus, ada Semarang, cuman paling yang deket-deket. Tapi begitu bintang 7, oke silakan mau keluar kota silakan karena sudah punya biaya. Nah, saya waktu itu mencoba untuk membangun di Bali. Ya, beberapa kali kita mengadakan open plan kecil-kecilan nggak jalan-jalan gitu loh. Ya, nggak jalan, kita pinjem rukonya kakak ipar istri saya, kita adakan presentasi di sana nggak ada yang jadi. Nah suatu saat ketika perjalanan dari Solo menuju ke Bali, saya naik bus waktu itu, di dalam bus sore-sore saya dapat SMS. Masuk SMS dan SMS-nya tidak ada namanya, hanya nomor dan dia cuman SMS itu cuman bertulis, "Dok, kamu masih di bisnis jaringan?" Saya pikir siapa ini? Saya jawab, maaf ini siapa ya? Karena sorry tidak tercantum di HP saya. Akhirnya teman saya itu jawab, oh ini Suprato. Ya, Anda tahu Suprato? Pak Suprato, ini Suprato Jakarta. Anda masih bisnis di jaringan? Karena saya pikir dia tahu bahwa dulu ketika kuliah saya suka bisnis jaringan, saya langsung jawab. Walaupun itu cara yang salah ya. Saya waktu itu langsung jawab, Pak enggak Pak, saya sekarang di bisnis Tiansi. Bapak pernah dengar Tiansi? Hanya SMS Bapak Ibu. Nah kemudian teman saya bales, oh Tiansi saya tahu di majalah Swa, ya kan? Ini kan perusahaan MLM dari Cina yang bagi-bagi BMW itu kan? Wah, saya pikir, wah kok positif sekali. Saya jawab dengan semangat lagi, betul Pak. Saya kasih tanda seru, betul Pak, gitu. Ya, ini bahasa SMS ya kan? Saya bilang, Bapak tahu teman kita namanya Naga, saya bilang. Masih ingat kan teman kos kita? Bulan November nanti, tahun 2002 ya, itu bulan Juli kalau nggak salah. November nanti beliau akan terima salah satu BMW-nya. Lalu dia jawab, oh ya? Wah bisnisnya bagus dong kalau gitu. Kapan-kapan kalau ke Jakarta, mampir-mampir dong jelasin. Hehehe. Jawaban Anda apa? Saya bilang, oke Pak, saya set waktu. Sekarang saya sedang sibuk, saya lagi jalan ke Bali, saya bilang. Tapi saya akan atur waktu untuk ke Jakarta. Nah, besoknya pagi-pagi Pak Suprato SMS, Pak, ngomong-ngomong kantor Tiansi ada di mana ya? Saya pikir, kok udah nanya kantor ya? Formulir aja belum, presentasi aja belum. Akhirnya saya cuma bilang, saya kasih alamatnya, saya SMS alamatnya, dan di akhir kata saya tulis, Pak, kalau bisa kita bangun bisnis ini sama-sama, saya bilang gitu. Lalu saya kirim, gak berapa lama dia jawab, oke, dia bilang, yes, saya bilang. Wah, ini positif, habis ini saya harus ke Jakarta. Nah, gak berapa lama, 1 jam kemudian, beliau telepon kali ini. Dan saya waktu itu pakai handphone yang masih roaming, saya jadi mikir-mikir waktu itu, ini saya angkat roaming, tapi kalau enggak, orangnya positif. Akhirnya saya angkat, halo Pak, apa kabar Pak? Saya bilang gitu. Dia jawab apa? Pak, saya sudah ada di kantor Tiansi. Nomor ID Bapak berapa? Saya mau join, dia bilang. Poin saya adalah, kalau Anda siap, downline Anda akan siap. Kalau Anda fokus, prospek Anda akan datang. Kalau Anda antusias, orang akan join ke Anda. Ya, jadi antusias aja di bisnis ini. Dan Anda tahu, Pak Suprato, beliau seorang general manager yang beliau hanya dalam waktu 18 bulan beliau membangun bisnis ini dan akhirnya pensiun dari pekerjaannya. Ya, beliau bintang 8 dan kemarin sama-sama dengan saya menerima BMW-nya. Ya, kelihatannya mungkin Anda berpikir kok enak ya kelihatannya, perjalanannya mulus, bisa sampai bintang 8, emang gak ada hambatan? Emang semua kalau jelasin orang langsung bergabung? Gak juga Bapak Ibu. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara, cuman 1 orang yang positif, yaitu Pak Leo. Ya, adik kandung saya positif, yang lain ya nggak berani negatif. Kalau adik saya, kalau kakak saya langsung negatif. Ngapain kamu jalanin bisnis kayak gini? Tapi kalau adik saya nggak berani negatif, ya, tapi mengatakan ya deh nanti gitu. Kalau berani negatif sama saya, awas gitu. Ya. Nah, akhirnya saya jalanin bisnis ini
dengan penuh tantangan. Ya, tantangan pertama biasanya dari keluarga. Saya hubungi keluarga, apa yang terjadi? Mereka semua menolak. Ya, bahkan saya pernah presentasi di depan saudara saya. Ya, ketika presentasi saya semangat sekali. Saya selalu semangat, Bapak Ibu, karena saya diajarkan oleh Pak Luis semangat nomor 1. Ya, saya semangat presentasi. Begitu terima BMW, dianya cuman senyum, nggak menghina, nggak negatif. Tapi senyumnya senyum yang nyakitin gitu loh. Gimana ya, saya mau cerita susah Bapak Ibu. Senyum yang nyakitin gimana sih? Anda tahu gak? Senyumnya. Begitu kita masuk kapal pesiar, dia ngomong, wah, dia bilang, wah hebat dong gitu. Hebat dongnya itu mending muji ya. Hebat dongnya itu penghinaan gitu. Dan sampai sekarang gak join gitu. Mending habis itu join ya. Tapi gak apa-apa, waktu itu saya tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat. Dalam hati, yang sukses siapa sih? Yang mau sukses siapa sih? Dan saya selesaikan presentasi. Saya nggak akan pernah down sebelum saya selesai melakukan presentasi. Dan beberapa memang nggak join. Teman saya memtertawakan saya. Ngapain kamu? Arsitek udah bagus-bagus, proyek udah mulai banyak, sekarang jalanin bisnis ini. Banyak yang mentertawakan saya. Tapi dalam hati saya pikir, kalau saya dengerin dia, emang nanti kalau saya kawin, saya married, butuh beli rumah, butuh beli ini, emang dia mau beliin? Nggak mau, gitu kan? Kalau saya dengerin dia, nggak usah jalanin dong, nggak usah jalanin. Emang dia mau bayarin saya kalau saya pengen ke luar negeri? Nggak mau. Jadi ngapain didengerin gitu loh. Ya, kalau Anda juga negatif, ketemu orang negatif, biasa Bapak Ibu, nggak usah didengerin, jalan terus. Yang sukses Anda. Tapi dari semua tantangan ya, termasuk bagi waktu ya. Anda tahu yang namanya orang itu biasanya sulit untuk keluar dari zona kenyamanan. Ya, ini paling sulit. Paling sulit itu mengalahkan diri sendiri. Saya hobinya sepak bola Bapak Ibu. Benar, saya senang sepak bola. Setiap malam minggu dan setiap minggu itu surga dunia bagi saya. Ya, kalau bisa saya nggak ngerjain proyek-proyek saya arsitek, saya nonton Liga Italia, saya nonton Liga Inggris segala macam. Oh, saya senang banget sepak bola. Dan Anda tahu ketika saya menjalankan bisnis ini pada bulan Juni tahun 2002 itu ada event terbesar Piala Dunia waktu itu. Dan Anda tahu itu bulan-bulan paling menyenangkan bagi semua penggemar sepak bola. Tapi satu pertandingan pun kecuali final saya tidak nonton satu pertandingan pun. Gara-gara apa? Karena saya berpikir gini, saya nonton sekarang, saya berhenti momentum saya. Bisnis saya akan berhenti momentumnya. Dan saya tidak akan mengorbankan impian saya hanya untuk hal kecil. Jadi saya jalankan bisnis ini, nggak nonton nggak apa-apa. Saat itu nggak nonton nggak apa-apa, nggak enak sama sekali. Anda tahu, kalau Anda masih ingat Piala Dunia yang lalu, tim favorit saya itu Jerman. Pertandingan pertama Jerman itu melawan Arab Saudi. Dan pada saat yang sama saya melakukan presentasi, penjelasan di sebuah kota di Wonogiri sana, ya di Wonogiri sana. Dan itu tempat di mana sinyal handphone itu udah blank spot, nggak ada sinyal. Saya melakukan presentasi di sebuah rumah yang kecil. Sebelah sana ini ada sekat, di sebelah sini ada sekat lemari. Saya presentasi di sini, prospeknya ada sekitar 5 orang. Dan di sebelah sana ada TV yang nyala dan ada beberapa orang yang nonton sepak bola. Pertandingan antara Jerman melawan Arab Saudi. Anda tahu, ketika saya presentasi di sana teriak gol, saya langsung berhenti presentasinya. Yang gol Jerman atau yang gol Arab Saudi gitu loh. Presentasi lagi, gol, saya berhenti. Sampai malam waktu itu presentasinya sampai sekitar jam 9. Dan saya pulang, naik mobil, nyetir. Begitu handphone saya ada sinyal, ada SMS masuk. Itu SMS dari istri saya. Dan istri saya mengatakan Jerman Arab Saudi 8-0. Saya dalam hati, kok mau-maunya saya jalan bisnis ini ya? Harusnya saya nonton tadi. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu sekalian, saya hanya menghibur diri saya sendiri bahwa hari ini saya gak bisa nonton lewat televisi. Tapi suatu saat nanti ketika saya punya kebebasan waktu, saya akan nonton langsung pertandingannya ya. Paling berat itu adalah mengalahkan diri sendiri, keluar dari zona kenyamanan. Pertanyaannya adalah, apakah impian kita itu lebih besar daripada zona kenyamanan kita? Kita menunda bukan untuk selamanya. Saya ketika menikah dengan istri saya, kami gak ada yang namanya bulan madu.
Ya begitu selesai menikah, saya tetap jalankan bisnis ini siang malam. Nggak ada yang namanya jalan-jalan. Ya, itu tantangan dan itu paling berat. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mengatakan tantangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri, dan saya rasakan itu memang benar. Tapi kemenangan terbesar adalah kalau Anda bisa mengalahkan diri Anda sendiri. Itu kemenangan terbesar Bapak Ibu. Sekarang saya bisa bangga ceritain ini kepada Anda. Dulu nyesek Bapak Ibu, bener, sakit. Sekarang saya bisa ketawa-ketawa kayak gini gitu. Pada saat jalanin, nggak enak banget. Anda udah tahu kan, kebanyakan di sini mahasiswa, Anda udah pernah jalanin yang namanya ospek kan? Ya di Gojlok, tahu kan, pelonco. Nah itu kan nggak enak ketika Anda jalanin. Saya dulu juga ketika di Unpar kena gojlokan. Waduh, kalau badan saya lebih gede dari senior udah saya pukulin itu. Kesel banget rasanya, bener kesel. Satu, badan lebih krempeng waktu itu, jauh lebih krempeng dari sekarang. Kedua, kalah banyak, ya kan? Seniornya lebih banyak, ya udah nggak berani gitu. Suruh di lumpur, ya kan? Suruh guling-guling, dingin-dingin, udah guling-guling. Tapi pada saat Anda tahu, 1 tahun kemudian ketika saya punya adik kelas yang juga di pelonco, apa yang terjadi? Cerita, wah dengan bangga, kalau kamu nggak seberapa. Dulu kakak kelasmu ini, lebih berat dari itu. Lebih berat kok bangga. Dulu waktu ngejalanin, pengennya mukulin senior itu. Nah sama di bisnis ini. Saya tahu Anda sekarang di posisi di mana Anda nggak enak. Kadang-kadang Anda mau berhenti di bisnis ini. Karena negatif, karena Anda mungkin pasangan Anda masih negatif. Orang-orang yang Anda jelaskan masih negatif. Tapi jalankan terus Bapak Ibu. Jalankan terus karena hari ini Anda sedang menulis cerita sukses Anda nantinya. Nah saya punya tips Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda benar-benar banyak sekali orang yang menolak, mulai saat ini Anda pilih lagu favorit Anda. Pilih lagu yang semangat, di mana lagu tersebut nanti akan diputar pada saat acara vision seminar Anda nantinya. Pilih lagu kemenangan Anda, karena panggung ini adalah panggung Anda nantinya. Setiap kali Anda down, saya juga melakukan hal yang sama. Saya pergi ke Jogja 60 km, pergi kemana segala macam, nyetir sendiri, capek presentasi, ditolak. Saya masuk ke mobil, saya masukkan CD saya, dan itu adalah lagu saya nanti kalau saya maju ke atas panggung. Ya, lagu saya, ini lagu saya Bapak Ibu. Saya setir, saya hanya fokus pada impian saya. Saya nggak peduli orang mau negatif, mau ngomong apa, yang jelas suatu saat nanti saya akan freedom di bisnis ini. Saya setir, saya fokus. Saya hanya ikuti upline saya. Ya. Bikin lagu ini adalah lagu yang membuat Anda semangat. Anda bayangkan Anda maju di atas panggung pada saat Anda ditolak. Ini yang membuat saya kuat. Ya. Dan setiap kali lagu ini berkumandang, saya nggak peduli lagi sama orang-orang yang negatif. Lagu ini itu sudah sejak dari saya ketika itu masih bintang 7. Saya sudah pilih lagu saya untuk naik. Nah pilih lagu Anda Bapak Ibu. Mulai sekarang cari lagu Anda ya, yang akan dikumandangkan di acara yang akan menobatkan Anda sebagai seorang pemenang ya. Itu enak sekali rasanya. Apalagi begitu Anda naik panggung, nginget orang yang menolak Anda. Anda Bronze Lion, Anda terima BMW Anda terima mobil Anda segala macam. Anda ingat orang-orang yang menolak Anda. Lucu sekali Bapak Ibu. Lucu sekali waktu itu. Benar. Asik Bapak Ibu. Ya. Perjuangan memang harus dilalui. Tapi hasilnya itu sangat amat berharga Bapak Ibu. Kebebasan waktu. Kalau kita mau hitung-hitungan. Kalau Anda pengen hitung-hitungan, saya kasih hitung-hitungannya. Ketika saya 2,5 tahun menjalankan bisnis ini, ya hitung ya, 2,5 tahun saya menjalankan bisnis Tiansi, peringkat saya waktu itu Bronze Lion. Dan mulai saat itu saya mulai hitung, saya jumlahkan seluruh penghasilan saya yang saya dapat di bisnis ini. Mulai dari bintang 4, saya join bulan pertama bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, sampai Bronze Lion, sampai sharing internasional, saya total semua penghasilan saya. Lalu saya ketemu angka ini, saya mulai berpikir kalau seandainya dulu Tiansi belum masuk ke Indonesia,
Seandainya Tiansi belum masuk ke Indonesia atau saya nggak dikenalkan bisnis Tiansi, berarti saya harus mencari uang itu dari bisnis konsultan arsitek saya. Dan kalau saya hitung, kalau rata-rata peak performance saya, jadi artinya gini, perusahaan arsitek saya itu memiliki proyek yang bagus, dengan kualitas proyeknya yang bagus, yang menghasilkan fee yang cukup tinggi. Saya harus kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang lembur, kadang-kadang nggak tidur, dari Senin sampai Sabtu selama 16 tahun Bapak Ibu. 16 tahun saya harus kerja. Saya bersyukur sekali, gara-gara bisnis ini saya bisa menghemat waktu 13,5 tahun. Ya kan saya 2,5 tahun aja dapat gara-gara bisnis Tiansi. Nah Bapak Ibu sekalian bayangkan, memang betul selama 2,5 tahun saya mengorbankan zona kenyamanan saya. Saya mengorbankan nonton sepak bola Bapak Ibu. Saya nggak pernah nonton sepak bola sejak saya jalankan bisnis ini. Ya sekali dua kali setelah saya bronze line ke atas saya baru mulai nonton, ya kan? Tapi waktu itu saya berjuang di bisnis ini, saya nggak nonton sepak bola. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau saya mengorbankan kesenangan saya itu hanya sesaat, lalu 13,5 tahun itu saya pakai untuk nonton bola, saya bisa jadi pelatih Bapak Ibu. Benar nggak? Saya bisa jadi pelatih di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian menjalankan bisnis ini, kadang-kadang Anda merasa kok saya harus meninggalkan anak saya harus sore harusnya santai di rumah, jalan-jalan ke mall, tapi Anda harus menjalankan bisnis ini, Minggu harus hadir di acara seminar seperti ini. Nikmati aja Bapak Ibu, nikmati. Dan Anda nanti 2,5 tahun yang akan datang Anda bisa kalkulasi. Kalau Anda mengorbankan waktu untuk keluarga Anda dan Anda hemat 13,5 tahun, enak nggak punya kebebasan waktu untuk bersama dengan keluarga yang Anda cintai 13,5 tahun? Ya, enak nggak? Kebebasan waktu itu yang bisa Anda dapatkan nantinya. Saya nggak sempat bulan madu, tapi kemarin Unicorn mengundang saya ke Mataram, ke acara vision seminar seperti ini. Dan sengaja kami berdua mengatakan, oke, nanti pulang dari vision seminar kita extend, stay di Mataram dulu. Dan memang betul kita extend, kita jalan main-main ke Gili Trawangan, itu indah sekali Bapak Ibu. Saya memang melihat pantai yang indah, di Bali itu ada pantai yang indah banyak sekali. Tapi begitu sampai ke Gili Trawangan, Lombok, saya melihat edan, airnya biru bening Bapak Ibu, bening sekali. Dan paling enak itu hari Senin Bapak Ibu. Hari Senin semuanya pada kerja, kita ke pantai. Bapak Ibu sekalian kalau ke pantai hari Senin tuh enak loh. Bener, Anda mesti coba hari Senin ke pantai. Anda tahu, istri saya itu paling takut yang namanya berenang di laut, itu paling takut. Setiap kali berenang langsung negatif thinking. Nanti jangan-jangan dimakan hiu segala macam. Karena nggak kelihatan dasarnya gitu loh. Tapi kali ini nggak tahan dia berenang juga gitu loh. Bening banget Bapak Ibu. Waduh, sekali-sekali deh kita jalan-jalan sama-sama ya. Tapi bintang 8 dulu gitu ya. Nanti kita adakan Collider Weekend khusus bintang 8 ya di Gili Trawangan nanti. Akhirnya kami berdua snorkeling, enak sekali itu. Menikmati pemandangan karang-karang laut, ada ikan-ikannya. Dan saya pikir apa Bapak Ibu? Untung waktu itu Tuhan memberikan bisnis ini kepada saya. Ini adalah jalan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk saya berdua. Ini adalah anugerah bagi saya melalui para upline saya. Ya, luar biasa sekali kehidupan yang kami miliki saat ini. Kebebasan waktu. Ya, sekarang sejak tahun 2004 awal itu saya sudah memutuskan untuk menonaktifkan perusahaan saya. Ya, jadi saya sekarang sudah full time di bisnis ini. Yang tadinya saya harus bangun pagi, harus ke kantor, sekarang saya boleh bangun semau saya. Ya, kita boleh pergi di mana kami suka. Ya, itu luar biasa sekali bisnis ini Bapak Ibu. Dan banyak sekali hal yang saya dapatkan. Selain materi, ya kalau materi jelas, harga barang jadi makin murah, itu udah jelas sekali gitu. Ya kalau saya lihat sekarang pemerintah udah setengah mati menaikkan harga BBM, menghilangkan subsidi untuk kemakmuran bangsa. Saya melihat banyak sekali demo-demo gitu. Ya, dulu saya waktu mahasiswa saya juga seneng demo. Waktu mahasiswa saya seneng demo gitu loh. Waktu tahun-tahun 98 itu pernah saya ikut demo. Tapi sekarang saya pikir-pikir, orang pejabat-pejabat itu kan pada kerja gitu. Mereka pada mikir segala macam, susah payah untuk mengangkat bangsa ini. Ya sekarang ngapain kita demo gitu. Kalau demo itu kan tidak membuat orang yang kelaparan itu kenyang, betul kan? Demo tidak membuat orang lain yang gak bisa sekolah itu jadi bisa sekolah. Tapi kalau Anda mau kerja keras,
Anda dapat uang, Anda bisa sumbangkan ke mereka, mereka bisa makan, mereka bisa sekolah. Ya. Kerja keras. Dan saya makin cinta ke Unicorn ini, ya, ke organisasi support Unicorn. Kalau kita membangun bisnis ini, kita membangun bisnis semacam keluarga besar. Saya dapat keluarga baru di sini. Dan keluarga yang penuh cinta kasih kepada sesama. Unicorn bukan hanya peduli untuk mengangkat Anda supaya jadi orang kaya, enggak. Tapi kalau Anda masuk ke dalam keluarga besar Unicorn, Anda juga berarti peduli terhadap sesama. Ya, karena Unicorn juga punya kegiatan sosial, yaitu menyumbang ke panti asuhan. Salah satunya saya datang waktu itu ke salah satu panti asuhan Aisyah di Yogyakarta. Kasihan sekali itu anak kecil yang dia sudah yatim, ya, dia nggak punya orang tua. Dan saya bangga sekali saat itu saya berada di dalam keluarga besar Unicorn yang sangat amat peduli terhadap sesama. Ya. Dan selain materi, kita juga dapetin persaudaraan, Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya yang nolak. Banyak yang kadang-kadang kalau sekarang saya telepon gak diangkat lagi. Anda pernah seperti itu, punya teman yang friend kayak gitu ya. Tapi begitu dia tahu Anda di Tiansi, dia udah gak mau angkat lagi. Ada kan? Ada, saya pernah ngundang orang datang ke sini, dia bilang, enggak, kalau saya seminar seperti ini saya gak mau. Loh kenapa gak mau? Takut termotivasi. Ya, saya bilang. Saya baru dengar istilah baru itu. Enggak, nanti termotivasi. Takut gitu. Banyak orang yang menganggap acara seperti ini hanya iming-iming. Ini enggak iming-iming sama sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau misalkan saya pengusaha pabrik dan ada kawan saya seorang pengusaha pabrik juga. Kalau saya mau bekerja sama dengan beliau, saya katakan, yuk kita sinergi pabrik kita. Saya melihat saya punya potensi, kalau kita bisa sinergi, kita bisa menghasilkan potensi bisnis seperti ini. Apa yang saya katakan? Prospeknya kan, potensinya kan? Itu udah terjadi belum? Belum. Tapi kan saya mengatakan, Pak, kalau kita sinergi, ini loh yang bisa kita dapatkan. Dia pasti minta dulu, apa untungnya saya sinergi dengan Anda. Nah makanya kita tunjukin dulu, apakah itu iming-iming? Bukan, itu bukan iming-iming gitu loh. Ya, masa saya mau sinergi ngomongnya gini, Pak, yuk Pak sinergi yuk Pak. Siapa tahu kita untung, siapa tahu. Terus gimana nanti ke depannya? Ya gampang lah, nanti lihat aja di depan gimana caranya. Kira-kira mau nggak kalau Anda sebagai pengusaha sinergi dengan saya dengan cara seperti itu? Untung nggak? Ya belum tentu Pak. Syukur-syukur aja untung. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau orang sinergi seperti itu. Nah sama di acara seperti ini Anda akan diperlihatkan. Nih loh yang bisa Anda dapatkan. Orang yang mengundang Anda kemari peduli terhadap masa depan Anda. Mereka ingin melihatkan visinya, ya, potensinya. Kalau Anda mau bekerja sama dengan orang yang mengundang Anda kemari, inilah yang bisa Anda dapatkan nantinya. Ya, saya ingin Anda melihat cerita saya ini bukan hanya karena seorang Edo yang sukses. Tapi coba ganti nama saya Edo menjadi Anda. Inilah masa depan Anda. Suatu saat Anda juga bisa sukses di sini. Saya yakin Anda bisa sukses kalau Anda mau ikuti sistem. Unicorn sudah menyediakan sistemnya. Jadi Anda tinggal ikuti. Nah apa itu sistem? Sistem itu adalah sesuatu yang kalau Anda ikuti hasilnya jelas. Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa itu sistem. Ini bukan magic, bukan sihir. Anda hanya pikirkan salah satu angka. Terserah Anda mau pilih berapa. Ya. Saya anjurkan dari 0 sampai 9. Kalau Anda mau pilihnya 23.491 silahkan. Tapi nanti Anda matematikanya akan kesulitan, ya butuh kalkulator. Pilih aja angka yang sederhana, tapi jangan katakan kepada sebelah Anda. Oke? Setelah itu Anda kalikan dengan 2. Angka Anda kalikan dengan 2. Oke? Anda tambah dengan angka 8. Hasilnya Anda bagi 2. Anda bagi 2. Oke? Setelah itu Anda kurangi angka yang Anda pikirkan tadi. Udah ketemu hasilnya? Udah? Sekarang saya mau tanya, di sana berapa angkanya? 4. Di sini berapa? 4. Di sana berapa? 4. Di atas? 4 semua. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang memulai dari angka 0? Ada? 0. Ada beberapa. Siapa yang mulai dari angka 1? Banyak. Siapa yang mulai dari angka 4? 2? Oh banyak. 9?
9 banyak, angka bagus. 8, mulai dari 8, wow banyak. Jadi artinya apa? Anda mulai di angka berapapun ketemu 4, kecuali Anda salah. Kalau Anda udah lupa caranya mengalihkan, membagi, mengurangi, mungkin Anda keliru jawabannya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Anda mau latar belakang mahasiswa, mau latar belakang seorang S2, mau latar belakang dokter, kalau Anda ikuti sistem unicorn, Anda akan ketemu 4 orang yang serius dan Anda God Lion. Itu namanya sistem Bapak Ibu. Ya, itu yang namanya sistem. Anda tinggal ikuti aja. Apa susahnya ngikutin? Ya, yang paling susah kalau kita mengikuti sesuatu adalah apakah kita mau menekan ego kita. Apakah kita mau rendah hati untuk belajar? Ya, rendah hati untuk belajar. Mungkin sponsor Anda lebih muda dari Anda. Ya, nah itu mengenai sistem Bapak Ibu. Ya, yang kami dapatkan lagi selain banyak sekali teman-teman, ya, teman saya banyak sekali menolak. Tapi sekarang saya punya saudara itu hampir di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ke Australia dan sebagainya, gara-gara bisnis ini. Ya, gara-gara bisnis ini. Saya pernah, Bapak Ibu sekalian, ketika isi bensin di luar kota, bukan di kota Solo, di luar kota. Waktu itu saya naik mobil saya Vios, ya, tukang bensinnya bilang apa? Pak, nggak naik BMW ya Pak Edo ya? Kaget saya bilang. Siapa dia? Nggak taunya dia adalah distributor Tiansi, Bapak Ibu. Ya. Distributor Tiansi juga. Kalau Anda menjalankan bisnis ini Bapak Ibu sekalian, Anda akan punya saudara yang jauh lebih banyak. Saudara, kita nggak pandang mau ada warna kulit, mau agama segala macam, Anda semua adalah saudara saya. Dalam keluarga besar Tiansi, United Core Vision. Dan yang saya dapatkan lagi juga penghargaan. Penghargaannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya nothing sebelumnya, ya. Saya hanya anak seorang pegawai negeri. Ya, tapi melalui bisnis ini saya bisa dihargai sedemikian rupa. Ya, Anda juga bisa Bapak Ibu. Para leader Anda di sini, mereka semua juga dihargai, bukan terkenal bukan hanya di Indonesia tapi terkenal bahkan di seluruh dunia. Ya. Dan mereka dihargai. Saya tekankan Bapak Ibu, mereka dihargai bukan karena uangnya tebel, bukan. Memang betul mereka bonusnya gede. Tapi mereka dihargai bukan karena uangnya gede, bonusnya gede, bukan karena itu. Tapi mereka dihargai karena mereka sudah merubah kehidupan ribuan orang. Merubah kehidupan ribuan orang menjadi yang lebih baik. Itulah kesuksesan Bapak Ibu. Itulah kesuksesan di mana kita tidak hanya makmur sendiri, tapi kita bisa mengangkat hidup orang lain. Itu yang namanya kesuksesan sejati. Bapak Ibu sekalian, saya tahu kondisi Anda. Ya, saya tahu kondisi Anda. Banyak sekali hambatan yang membuat Anda nggak bisa jalankan bisnis ini. Tapi coba ingat impian Anda. Impian terbesar saya, ya, yang sudah terwujud di bisnis ini, salah satunya ya, salah satu yang terwujud di bisnis ini adalah membahagiakan satu-satunya orang tua saya. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, tahun 2000 ibu saya itu meninggal dunia. Saya datang dari Bandung ke Solo, saya nungguin ibu saya sakit di rumah sakit. Karena ibu saya sakit, opnam di sana selama 1 bulan penuh. Saya di rumah sakit dan sampai akhirnya mama saya meninggal. Saya nggak bisa apa-apa waktu itu, nggak bisa nangis lagi udah. Benar-benar saya udah nggak bisa nangis karena saya tahu sekali penderitaan ibu saya seperti apa. Dan saya hanya mengatakan kepada ibu saya, Mah, saya nggak bisa apa-apa. Maafkan saya, selama ini saya belum bisa membalas apapun pada mami. Saya nggak bisa apa-apa, saya belum apa-apa, kerja belum mapan, menikah belum waktu itu. Jadi saya menyesal sekali. Menyesal sekali kenapa nggak dulu saya belajar benar-benar sehingga saya bisa lulus dan saya bisa berbuat sesuatu untuk ibu saya. Dan saat itu juga saya janji kepada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan mengulangi hal yang sama terhadap satu-satunya orang tua saya, yaitu ayah saya. Ya, ayah saya memang usianya sudah lanjut. Dan saya tahu kalau saya tidak mengerjakan bisnis ini dengan serius, mungkin terlambat. Ya, saya berpacu dengan waktu Bapak Ibu. Saya berpacu dengan waktu karena semakin saya menunda, ya waktu jalan terus. Ya, dan dari bisnis ini Bapak Ibu, kemarin saya berhasil membawa orang tua saya ke luar negeri. Agustus tahun 2004. Saya ajak orang tua saya, ayah saya tercinta, ke luar negeri. Waktu itu saya dipanggil bersama-sama dengan beberapa leader Anda di sini untuk mengunjungi peletakan batu pertama pusat penelitian terbesar Tiansi di dunia nantinya.
ya. Dan saya ajak orang tua saya. Saat itu saya juga pertama kali saya ke luar negeri, itu juga impian saya untuk ke luar negeri. Tapi saya bahagia sekali pada saat itu saya bisa membawa ayah saya satu-satunya untuk jalan-jalan ke sana. Saya melihat raut wajahnya bangga sekali Bapak Ibu sekalian ketika bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya. Kita jalan dengan beberapa leader, ayah saya cerita ke leader-leader yang lain betapa bangganya dia punya anak seperti saya yang bisa mengajak jalan-jalan ke luar negeri. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apa yang saya ceritakan bukan saya ingin menyombongkan Anda, tapi nama saya Anda bisa ganti dengan nama Anda. Anda bisa bawa orang tua Anda ke luar negeri juga dari usaha ini. Ya, saya begitu bangga melihat wajah orang tua saya Bapak Ibu. Saya bahagia sekali. Walaupun itu pertama kali. Tapi saya melihat ayah saya sudah bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan sudah saatnya saya sebagai anak laki-laki tertua itu untuk membalas budi orang tua saya kandung satu-satunya. Dan di situ saya melihat wajahnya, saya melihat senyumnya. Anda mesti lihat Bapak Ibu, sekali-sekali nanti suatu saat saya akan tunjukin videonya. Melihat senyum orang tua saya, kalaupun saya harus ditolak 1000 kali lagi, saya akan hadapi Bapak Ibu. Berapa besar impian Anda? Berapa besar impian Anda sehingga Anda mau menjalankan bisnis ini? Seberapa besar impian Anda sehingga Anda mau menghadapi penolakan-penolakan? Seberapa besar impian Anda sehingga Anda mau menghadapi penghinaan mungkin? Mungkin banyak orang yang mentertawakan Anda. Saya juga banyak ditertawakan orang. Saya ditertawakan kakak kandung saya sendiri. Tapi saya bukan hidup dari tertawaan mereka. Ya, hidup saya adalah saya sendiri yang tanggung jawab. Kalau saya ada apa-apa dengan saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Mereka bukan yang tanggung jawab, tapi saya sendiri. Begitu juga dengan Anda Bapak Ibu. Ini hidup kita sendiri. Kenapa kita mesti selalu peduli dengan kata-kata orang lain? Sering sekali kita hanya peduli dengan orang lain, tapi kita bentak-bentak istri kita, anak kita. Itu sering terjadi. Kita hanya ingin membuat bos kita senang, tapi kita meninggalkan anak istri kita nangis di rumah karena Anda nggak pernah di rumah. Lakukan sesuatu untuk orang yang Anda cintai. Bisnis ini tersedia untuk Anda. Unicorn tersedia untuk Anda. Kesempatan tersedia untuk Anda. Ada tim yang akan membantu Anda. Masalahnya adalah apakah sekarang Anda sudah sadar bahwa ini adalah hidup Anda, bukan hidup orang lain. Anda fokus terhadap masa depan Anda, fokus terhadap masa depan orang-orang yang Anda cintai. Bayar semua apa yang ingin Anda berikan kepada mereka. Pendidikan yang terbaik, jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin Anda ingin naik haji, Anda ingin naik haji kan orang tua Anda. Lakukan itu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Sukses untuk Anda, selamat siang.